Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Disciplinarity. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis pendahuluan artikel penelitian, terkhususnya para penulis pemula dan juga para penulis yang ingin menerbitkan artikelnya di jurnal penelitian. Nah, di sini kita akan mulai dulu untuk memperkenalkan tentang bagaimana cara menulis pendahuluan artikel penelitian dan bagaimana konsep dari pendahuluan itu sendiri dan seperti apa em, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari menulis bagian pendahuluan tersebut. Nah, kita juga harus memahami dulu terlebih dahulu tentang apa sih yang disebut dengan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan itu adalah bagian yang terpenting di dalam sebuah artikel penelitian karena dia membicarakan topik, area penelitian yang diangkat, lalu memperlihatkan seberapa kredibel seorang penulis, dilihat dari seberapa dalamnya ilmu yang dimiliki oleh penulis, dan mereka utarakan di dalam tulisan di bagian pendahuluan tersebut. Nah, di bagian ini juga memperlihatkan seperti apa posisi peneliti atau penulis itu sendiri di dalam bagian pendahuluan. Setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, seperti apa posisi mereka. Nah, bagian ini juga memperlihatkan urgensi atau pentingnya penelitian itu diangkat dan juga bagaimana kebermanfaatan penelitian itu dilakukan dan juga menjelaskan atau mendeskripsikan tujuan penelitiannya. Nah, saya mencoba untuk mengadaptasi kerangka Swells 1990 dan juga 2004, bahwasanya di dalam bagian pendahuluan itu ada terdiri dari beberapa tahapan dan setiap tahapannya juga memiliki langkah-langkah. Nah, pada tahapan pertama, yaitu yang kita sebut sebagai Establishing Research Territory, nah itu terdiri dari beberapa langkah-langkah. Namun, langkah-langkah ini sifatnya bukan berurutan ya, tapi bisa dimulai mengkaji penelitian terdahulu juga bisa, atau menjelaskan fenomena dulu di dalam awal kalimat di bagian paragraf, silakan saja. Tapi sekali lagi, bahwa setiap langkah-langkahnya dan setiap tahapannya juga tidak mesti harus berurutan. Namun sebagian besarnya atau pada umumnya berurutan. Nah, ya, pada tahapan establishing a research territory, penulis bisa menjelaskan fenomena atau informasi atau fakta lapangan yang berpotensi untuk dikaji dalam bentuk penelitian atau kita sebut sebagai making topic generalization. Nah, penulis juga bisa menjelaskan permasalahan penelitian, pentingnya topik penelitian, atau seberapa populernya penelitian tersebut, atau bagaimana sih tantangan atau problematika dari topik penelitian yang diangkat ini. Nah, jadi penulis di dalam Establishing a Research Territory, dia menjelaskan tentang seputar area penelitian, seputar area topiknya itu dulu. Lalu mencoba untuk mengkontekstualisasikan topik tersebut sudah diteliti sejauh mana oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti-peneliti sebelumnya sudah mengangkat topik tersebut sudah sejauh mana. Nah, disinilah proses criticality dari seorang penulis. Jadi penulis akan mencoba mereview dan mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait topik penelitian yang diangkat. Nah, pada tahapan kedua, establishing a niche. Nah, di sini peneliti memperlihatkan
atau mencoba mencari tahu celah penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah ada kurangnya atau adakah kontradiksi antar temuan? Atau mungkin juga penelitian ini masih sedikit dilakukan atau sama sekali belum pernah dilakukan. Nah, itu cara-cara untuk melakukan penunjukan celah penelitian atau yang kita sebut sebagai indicating research gaps. Lalu bisa juga peneliti atau penulis mencoba untuk melanjutkan penelitian sebelumnya, memperluas area penelitian seputar topik tersebut, menambah variabelnya mungkin, atau mencoba untuk melihat konteks secara yang berbeda, apakah yang sebelumnya penelitian dilakukan pada wilayah ini, lalu peneliti mencoba untuk memperlebar untuk melihat pada wilayah yang lain. Atau kalau contohnya kalau dalam penelitian pendidikan sudah dilakukan pada ranah SMP, dicoba juga tekniknya di ranah SMA, apakah secara geografis dilakukan di Malaysia atau Filipina atau belum pernah dilakukan di Indonesia, lalu memperlebar area topik penelitiannya ke konteks geografis seperti di kawasan-kawasan tertentu gitu. Nah, atau mungkin juga bisa menekankan pentingnya penelitian dilakukan karena jika tidak dilakukan penelitian maka akan terjadi seperti ini begitu. Jadi uh, memperlihatkan seberapa penting penelitian itu atau yang kita sebut sebagai positive justification. Nah, pada tahapan ketiga, setelah menunjukkan celah penelitian, baru kita mencoba memperlihatkan tujuan penelitian kita apa. Tujuan penelitian kita itu nantinya apa. Nah, kita bisa memperlihatkannya dalam bentuk kalimat pernyataan ataupun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Atau bagi penelitian kuantitatif mungkin bisa diselipkan rumusan hipotesisnya atau penelitian kualitatif, asumsi-asumsi yang lain, dan juga mungkin mendeskripsikan sedikit atau menjelaskan sedikit apa sih kebermanfaatan dari penelitian ini dilakukan. Apakah penelitian ini akan memberikan dampak atau nilai-nilai apa begitu. Jadi kebermanfaatannya terlihat mungkin satu kalimat atau dua kalimat di akhir pendahuluan tersebut. Saya kira di sini mungkin beberapa dari para penonton atau pendengar mungkin sudah bisa memahaminya, ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, tahapan-tahapan ini mungkin bisa saja berurutan tertulis di dalam bagian pendahuluan, namun juga bisa secara cyclical atau siklus. Nah, kalau yang di sini terlihat linear, berarti kan dari awal sampai akhir, mulai dari area penelitian dijelaskan, diperkenalkan, lalu pergi ke topik penelitian yang lebih spesifik, lalu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu seputar topik penelitian yang spesifik tersebut, sudah sejauh mana penelitian tersebut dilakukan, lalu menunjukkan celah penelitian, lalu sampailah pada tujuan penelitian secara berurutan. Mungkin ada yang beberapa siklus, seperti siklus, mulai dari menentukan topik lebih spesifik, lalu nanti topik penelitian yang spesifik tersebut dikaji penelitian-penelitian terdahulunya, lalu mungkin memperkenalkan aspek-aspek yang lain lagi, dikaji lagi penelitiannya, lalu memperkenalkan variabel yang lain, dikaji lagi penelitiannya secara terpisah. Nah, itu jadi beberapa siklus. Baru ditentukan celah penelitiannya. Baru nanti menemukan tujuan penelitiannya. Jadi, ada yang sifatnya linear, ada yang sifatnya cyclical. Silahkan saja bagi yang mungkin yang tertarik untuk memperkenalkan topik penelitian yang lebih spesifik, langsung kepada tujuan penelitian melalui mengkaji penelitian terdahulu, menunjukkan celah penelitian, itu tidak masalah atau yang kita sebut sebagai linear. Arahnya, alurnya linear. Tapi kalau cyclical, mungkin di dalam topik penelitian ini terdapat variabelnya ada tiga. Nah, variabel yang pertama mungkin sudah diteliti oleh si Anu. Lalu nanti pergi pula diperkenalkan lagi kepada
variabel kedua. Lalu ada juga penelitian yang sudah dilakukan. Nanti ada juga variabel ketiga, bagaimana pula penelitian dilakukan. Nah, jadi seperti itu siklusnya sampai menunjukkan celah penelitian ke semua variabel tersebut seperti apa. Lalu pergi ke tujuan penelitian. Silahkan saja mau seperti apa, mau tertuju secara berurutan ataupun secara bersiklus. Nah, mungkin kita langsung saja kepada contohnya. Ini saya menemukan beberapa artikel yang mungkin kita bisa mencoba untuk mempelajari seperti apa sih sebenarnya dalam membuat bagian pendahuluan ini. Ini ada beberapa penggalan-penggalan teks yang mungkin tidak semuanya akan ditampilkan di sini, tapi pada intinya kita akan melihat best practice-nya seperti apa dalam menjelaskan fenomena atau informasi tersebut. Nah, di bagian yang merah ini, nah ini yang disebut dengan menjelaskan fenomena atau informasi. Mungkin di dalam bagian pendahuluan tersebut, penulis bisa mengatakan dalam berbahasa, kosakata merupakan salah satu elemen yang sangat integral. Nah, itu kan menjelaskan seperti apa sih fenomena-fenomena tentang kosakata ini, informasi seputar kajian atau topik penelitian seputar kosakata. Mungkin juga dia bisa memperlihatkan beberapa definisi-definisi terkait kosakata itu seperti apa, definisi dari penelitian sebelumnya atau kajian-kajian literatur sebelumnya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa kita juga harus memperlihatkan, menunjukkan pentingnya dari topik penelitian yang kita angkat itu. Nah, ini ditandai dengan kalimat seperti ini. Kosakata diperlukan oleh seluruh pemakai bahasa dalam menyampaikan pendapat dan ide secara efektif atau gagasannya saat berkomunikasi secara lisan dan tulis. Nah, di sini nih ada penekanan dari seorang penulis untuk memperlihatkan pentingnya topik penelitian yang berkaitan dengan kosakata dan alasan-alasan mengapa penting kosakata tersebut. Nah, ini pada tahapan pertama di establishing research territory. Nah, di sini langsung saja ini penggalan-penggalannya. Nah, pada dasarnya sebenarnya ini nih tidak terlalu pendek seperti ini ya. Cuman ini beberapa penggalan-penggalan yang pentingnya untuk memperlihatkan seperti apa sih dari tahapan pertama tadi berkaitan dengan kosakata, lalu pergi ke tahapan kedua yaitu celah penelitian sampai pada perumusan tujuan penelitian. Nah, di sini pada tahapan yang salah satu tahapan di establishing a research territory itu ada yang disebut dengan kajian pustaka, mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, di mana penulis mencoba untuk melihat seperti apa sih topik penelitian itu sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi, adakah penelitian-penelitian relevan yang sudah dilakukan? Nah, mungkin bisa dituliskan oleh penulis di sini. Nah, jadi dikaji dulu penelitian yang relevannya seperti apa. Lalu setelah melihat kajian-kajian relevan tersebut, barulah penulis menekankan pada celah penelitian. Nah, di sini celah penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memperlihatkan pentingnya untuk dilakukan penelitian tersebut. Sebenarnya celah penelitian yang berkaitan dengan pentingnya penelitian itu masih celah penelitian yang dianggap cukup tidak terlalu kuat ya. Mungkin bisa dikatakan berkategori lemah. Di mana sebenarnya jika kita memperlihatkan pentingnya penelitian harus didukung dengan alasan mengapa pentingnya. Nah, celah penelitian yang bagus itu sebenarnya sampai pada proses mengkritisi kekurangan penelitian sebelumnya. Namun, pada artikel ini belum terlihat bagaimana penulis mengkritisinya, hanya melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun tidak masalah bahwa mungkin pada dasarnya penulis bagi penulis pemula ini mungkin sebagai bentuk tahap awal dari membuat artikel. Tidak apa-apa karena pada dasarnya setiap
melakukan penulisan artikel ilmiah tidak ada yang bisa langsung bagus. Jadi mungkin bisa bertahap. Nah, mungkin tahapan pertama ini bisalah celah penelitiannya dengan menggunakan celah penelitian positive justification, di mana penulis memperlihatkan pentingnya penelitian dilakukan. Lalu dari pentingnya penelitian dilakukan, sampailah pada akhirnya penulis mengatakan tujuan penelitiannya apa. Jadi di sini penulis memperlihatkan uh, tujuan penelitiannya itu tuh bagaimana sih tingkat penguasaan kosakata di bidang lingkungan oleh siswa-siswa. Nah, mungkin kita akan coba lihat lagi salah satu contohnya lagi, yaitu di mana penulis memperlihatkan celah penelitian yang cukup kuat. Tidak terlalu kuat, tapi cukuplah untuk dilihat sebagai celah penelitian yang berkualitas. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi di tahapan awal pertama, yaitu tahapan establishing research territory, di mana penulis mencoba untuk menjelaskan fenomena-fenomena terkait karya sastra seperti apa. Nah, ini mungkin di, di, di kajian karya sastra mungkin ya. Eh, kita lihat di sini ada beberapa kalimat, penggalan-penggalan kalimat yang mengindikasikan tentang fenomena atau informasi-informasi seputar karya sastra. Nah, di sini juga penulis mencoba untuk memperlihatkan ketertarikannya untuk melakukan penelitian seputar karya sastra yang berfokus kepada salah satu tokoh perempuan. Nah, di sini penulis langsung memperlihatkan ketertarikannya. Tidak masalah sebenarnya untuk memperlihatkan ketertarikannya, walaupun sebenarnya itu personal ya. Namun tetap argumentatif dan memperlihatkan ketertarikan tidak secara berlebihan, tetap akademis. Nah, kita bisa melihat bahwa penulis juga sudah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya terkait karya sastra. Ada yang dari peneliti sebelumnya yaitu Beni 1981, Sita Sihir, lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Nurjantoro. Nah, ini beberapa kajian-kajian penelitian yang terkait tokoh-tokoh dalam karya sastra mungkin ya. Nah, jadi uh, celah penelitian setelah mengkritisi atau melakukan kajian penelitian sebelumnya itu penulis langsung menjelaskan bahwa sejauh penelusuran sejauh penelusuran penulis terkait Beni dan Sita Sihir karya Supardi Djoko Damono belum ditemukan penelitian terkait kedua puisi tersebut disandingkan dengan teks Indo dari Ramayana versi Valmiki. Nah, di sini penulis mencoba untuk memperlihatkan keyakinannya bahwa sejauh kajian penelitian yang sudah dibaca dan ditulis, itu ternyata belum ditemukan penelitian terkait kedua puisi. Nah, itu menjadi celah penelitian yang cukup bagus sebenarnya, walaupun mungkin saja bisa jadi penulis tidak membaca keseluruhan penelitian, tapi dia bisa secara percaya diri mengatakan belum ada. Ya, walaupun pada dasarnya penelitian itu sebenarnya adalah pengulangan dari penelitian sebelumnya atau penambahan atau memperbaiki penelitian sebelumnya, tapi jika memang bisa meyakinkan pembaca bahwa belum adanya penelitian secara argumentatif, tidak masalah. Nah, jadi setelah memperlihatkan celah penelitian tersebut, penulis pun menunjukkan eh, tujuan penelitiannya dengan mengatakan rumpang penelitian tersebut kemudian ingin diisi oleh penulis dalam memfokuskan subalternitas tokoh perempuan
digambarkan dalam kedua puisi tema epos Ramayana tersebut. Nah, jadi ada koneksi antara celah penelitian dengan tujuan penelitian. Jadi, apapun yang sudah dikritisi, apapun yang sudah diperlihatkan celah penelitiannya harus dikoneksikan dan ada keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa di dalam melakukan penelitian, kita harus fokus dulu kepada apa sih yang memang kita bisa teliti dan sejauh mana kajian atau topik tersebut kita kuasai. Lalu topik penelitian tersebut secara spesifik kita jelaskan, lalu kita kaji penelitian-penelitian terdahulu terkait topik yang sudah kita pilih, lalu kita lihat celah penelitian. Nah, tentu seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya pada channel sebelumnya bahwa dari criticality itulah kita bisa menentukan positionality kita. Dari kepakaran dan criticality, lalu positionality. Nah, itu menjadi tiga elemen penting dari seorang penulis dan seorang peneliti. Tidak mungkin peneliti yang tidak memahami apa yang dia kaji bisa mengkritisi penelitian-penelitian terdahulu seputar topik yang dia angkat. Apalagi sampai pada tahapan menentukan celah penelitian. Dengan kata lain, peneliti wajib menguasai bidang yang dia geluti dan dari sanalah dia baru bisa melakukan proses kritis, mengkritik penelitian sebelumnya, dan dari sanalah dia bisa memperlihatkan seperti apa posisi dia di dalam penelitian yang akan dia teliti. Nah, mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan para pendengar, para penonton bisa memahami apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.